Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam program Mari Belajar Komputer Akuntansi Mayop Accounting bersama Enos Kabu. Video ini adalah video pembelajaran ke-6 yang merupakan lanjutan dari video pembelajaran ke-5. Dalam video pembelajaran yang ke-6 ini kita akan belajar bagaimana membuat jurnal pada perusahaan jasa menggunakan Mayop Accounting. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana membuat jurnal atas transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, dan transaksi antar kas dan bank. Baik, kita akan mulai untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Nah, dalam contoh ini, usaha jasa Timora ini adalah perusahaan baru, maka dia awali dengan setoran modal pemilik. Kita mulai, misalnya tanggal 2 November 2020, transaksinya adalah setoran modal awal pemilik oleh Nona Timora sebesar 2 miliar rupiah dengan cara menyetor langsung ke rekening Bank Mandiri. Nah, cara mencatatnya di di program Mayop Accounting adalah seperti ini. Ya, dari tampilan ini, comment center seperti ini, Anda klik di banking. Di modul banking ya. Biasanya muncul pertama di account, Anda klik di banking. Nah, karena ini adalah penerimaan kas bagi perusahaan, maka kita klik di receive money, klik di sini. Kemudian di deposit to account ya, kita pilih transaksi, karena ini setorannya ke Bank Mandiri ya, kita pilih yang setorannya ke Bank Mandiri, kas di Bank Mandiri. Kemudian klik use account. Lalu payer-nya tidak perlu diisi ya. Amount received, ya itu artinya jumlah yang diterima atau jumlah yang disetor adalah 2 miliar. Titik 2 miliar. Kemudian payment method, cara pembayarannya adalah dengan menyetor langsung ya, kas ya. Use this method. Memo kita isi dengan setoran modal awal oleh pemilik. Dalam hal ini Nona Timora. Nah, kemudian Anda klik di sini di account. Di account ini muncul ini berarti setoran modal awal, berarti modalnya bertambah ya. Kita cari akun modal Nona Timora, kemudian klik use account. Setelah itu tanggalnya kita rubah sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 2 November 2020. Setelah selesai kita klik record. Nah, yang Anda kerjakan tadi, pencatatan setoran modal awal tadi, untuk melihat jurnalnya, Anda klik di jurnal, kemudian kita klik di receipt. Tanggalnya kita rubah tanggal 2 November ya. Ya. Maka di sini akan muncul otomatis jurnalnya. Ya, jurnalnya adalah debit kas di Bank Mandiri, kredit modal Nona Timora sebesar 2 miliar. Dengan keterangannya adalah setoran modal
awal oleh pemilik dalam kurung Nona Timora. Kalau Anda sudah selesai, Anda klik close. Itu cara mencatat penerimaan kas dari setoran modal awal pemilik. Yang berikut adalah bagaimana mencatat pengeluaran uang melalui bank. Ya. Di sini diberikan contoh, misalnya tanggal 5 November 2020, transaksinya adalah membeli 4 unit kendaraan secara tunai dari dealer Suzuki. Setiap unitnya harga 250 juta. Pembayaran dilakukan menggunakan cek Bank Mandiri. Ya. Maka cara untuk mengisinya atau membuat jurnal transaksinya seperti ini. Kita klik cancel di sini ya. Dari menu modul banking kita klik spend money ya. Kemudian payment from ya, ini sudah benar kas di Bank Mandiri. Kalau belum ada tinggal Anda klik di tanda panah ini, Anda cari ini pembayaran menggunakan dana di bank mana ya, di Bank Mandiri, kemudian klik use account. Kemudian pembayarannya ini Anda isi ya ke misalnya PT Suzuki ya, Suzuki. Memo kita isi dengan keterangan singkat dari transaksi, misalnya pembelian 4 unit kendaraan. Cek ini biasanya diisi secara otomatis ya. Tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 5 November 2020. Jumlahnya sebesar 4 unit dikali 250 juta tadi sama dengan 1 miliar. Ya, kemudian di sini Anda klik 1 kali di bawah di baris pertama account. Ya, muncul anak panah begini, Anda klik 1 kali lalu cari ini kendaraan, pembelian kendaraan. Cari di nomor akun Anda. Kendaraan, kemudian klik use account. Ya, kalau sudah selesai seperti ini Anda klik record. Baik, kalau sudah, untuk melihat hasilnya Anda klik di jurnal. Kemudian di pengeluaran ya, kalau tadi penerimaan di receipt, kalau pengeluaran di disbursement. Anda lihat tanggal 2 November ya, dari tanggal 2 November transaksinya ya. Tapi transaksinya terjadi tanggal 5 November, maka jurnalnya debit kendaraan, kredit kas di Bank Mandiri sebesar 1 miliar. Ya, kalau sudah selesai Anda klik close. Kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah bagaimana ini transaksi antar kas dan bank. Bagaimana mencatat penarikan kas ya, uang dari bank. Caranya misalnya tanggal 6 November ada penarikan kas dari bank sebesar 50 juta rupiah. Ya, maka cara menjurnalnya seperti ini. Ini kita cancel dulu ya dari tampilan ini. Ini berarti kita menarik uang dari bank. Kita bisa mencatatnya menggunakan account, klik di account. Kemudian klik transfer money. Bisa kita menggunakan ini juga ya, transfer money. Transfer money dari kas di Bank Mandiri. Penarikan dari kas di Bank Mandiri.
transfer to, ya, artinya kita pindahkan ke kas di tangan. Karena kita menarik uang untuk keperluan kas di tangan. Klik use account. Jumlahnya, misalnya ini contoh 50 juta. Nah, pada memo money transfer kita ganti ya, kita ganti menjadi penarikan kas dari Bank Mandiri untuk kas di tangan. Tanggalnya tanggal 6 November. 06. Yang ini akan diisi otomatis 6 November 2020. Kemudian kita klik record. Nah, hasil kalau sudah selesai, kita lihat hasilnya, hasil pencatatan tadi, kita klik di jurnal. Maka dia mencatatnya di pengeluaran ya, pengeluaran kas. Di pengeluaran kas, tapi ini dari pengeluaran dari bank masuk ke kas di tangan. Jadi keterangan singkatnya penarikan kas dari Bank Mandiri untuk kas di tangan, debit kas di tangan atau kas di tangan bertambah, dan kredit adalah kas di Bank Mandiri. Jadi kas di Bank Mandiri berkurang sebesar 50 juta, tetapi kas di tangan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Ini transaksi antar kas dan bank. Ya, kalau sudah seperti ini kita klik close. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ya, transaksi berikutnya adalah pengeluaran kas. Ini transaksi pengeluaran kas menggunakan kas di tangan. Contoh, tanggal 7 November 2020, transaksinya adalah membayar sewa gedung untuk keperluan kantor dan garasi mobil untuk masa pakai selama 2 tahun ke depan sebesar 50 juta rupiah menggunakan kas di tangan. Nah, kalau yang seperti ini kita akan mencatat ya dalam jurnal di program web accounting seperti ini. Yang Anda tadi kerja seperti Anda cancel dulu di sini. Ya. Anda klik di banking, menu modul banking. Kemudian ini spend money, pengeluaran uang berarti spend money. Uang pay from account, ini uang keluar dari mana? Membayar menggunakan uang di mana? Ini kas di tangan. Klik 1 kali terus cari kas di tangan. Kemudian klik use account. Kartunya kita abaikan, pay ini kita bisa ini bayar kemana? Misalnya saja yang sewa. Sewa ini dalam soal tidak menyebutkan bayar ke mana ya, tapi misalnya di sini kita bisa contoh misalnya kepada CV Dinamika. Ceknya akan diisi otomatis ya, tanggalnya tanggal 6 November. 7 November ya. 7 November 2020. Jumlahnya sebesar 50 juta. Memo kita isi dengan keterangan singkat transaksi adalah sewa gedung ya untuk masa pakai 2 tahun. Kemudian klik di account di baris pertama ini, klik anak panahnya, akun yang terkait ini kan berarti sewa dibayar di muka ya. Kita lihat rekening sewa dibayar di muka. Nah, ini sewa dibayar di muka, ternyata belum ada. Nah, bagaimana cara mengadakannya? Kita klik di kita klik di new. Untuk ini akun yang belum ada ya, klik di new.
Ya, kemudian ini kita isi dengan kita pilih account type-nya, itu kita pilih aset ya, ADR aset. Kemudian account-nya, number-nya adalah 414.300 ya. Account name-nya kita ganti dengan sewa dibayar di muka. Klik OK. Sekarang kita lihat sudah ada belum. Kita klik di sini. Kita cari rekening sewa dibayar di muka. Sudah ada. Kita klik sewa dibayar di muka, kemudian klik use account. Jumlahnya sebesar 50 juta. Pastikan Anda sudah input semua dengan benar. Anda klik record. Nah, hasil pencatatan Anda tadi, Anda bisa melihat jurnalnya di sini. Klik jurnal. Ini dia sudah bantu kita jurnal otomatis ya. Dia di transaksi paling di disbursementnya pengeluaran kas dan utang. Tanggal 7 November itu CV dinamika ya, pembayaran ke CV dinamika. Itu debitnya sewa dibayar di muka, kreditnya kas di tangan. Klik close. Kalau sudah selesai, kita klik close. Yang berikut adalah contoh transaksi ya untuk penerimaan kas dari hasil operasional perusahaan. Misalnya tanggal 24 November 2020 menerima hasil jasa pengangkutan secara tunai melalui kas di tangan sebesar 15 juta rupiah. Maka pencatatannya seperti ini. Di sini kita cancel dulu. Karena ini penerimaan kas berarti receive money. Ya, ini diterima melalui kas di tangan berarti deposit to account, kita klik satu kali, pilih kas di tangan, klik use account. Ya. Ini kita bisa abaikan payernya, jumlahnya sebesar 15 juta rupiah. Penerimaan secara kas sudah, memonya adalah penerimaan hasil jasa angkutan. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 24 November 2020. Ini otomatis diisi. Di account klik satu kali, cari karena transaksinya adalah penerimaan hasil jasa angkutan, berarti kas bertambah karena adanya pendapatan jasa angkutan. Kita cari pendapatan jasa angkutan. Ini 4.000 ya pendapatan jasa angkut. Kita kemudian klik use account. Lalu pastikan semua sudah benar, Anda klik record. Hasil jurnal pencatatan tadi akan di jurnal otomatis seperti ini. Kita klik di jurnal untuk melihat hasilnya. Ini klik di penerimaan. Ingat kalau penerimaan kas berarti receipt, kalau pengeluaran kas berarti disbursement. Karena ini penerimaan kita klik receipt. Tanggal 24 November penerimaan hasil jasa angkutan ya. Anda lihat jurnalnya debit kas di tangan, kreditnya pendapatan jasa angkut. Jadi kalau kita tahu pencatatannya dengan benar, program Majorque Accounting ini sudah membantu kita untuk membuat jurnal secara otomatis. Itu transaksi penerimaan kas ya dari hasil operasi perusahaan. Kalau sudah selesai kita klik close. Yang berikut adalah bagaimana kalau uang yang sudah kita terima dari hasil operasi perusahaan, kita terimanya melalui kas di tangan. Bagaimana saat kita menyetornya ke bank, ya?
Saat menyetornya ke bank, kita membuat jurnal ya. Kita lihat dulu transaksinya tanggal 25 November 2020 menyetor kas ke Bank BRI sebesar 15 juta rupiah. Cara pencatatannya adalah seperti ini. Ya, kalau tampilan jurnal sebelumnya seperti Anda klik cancel dulu. Anda klik di account transfer money ya. Ini antar bank, kita pakai transfer money saja. Ya, yang ditransfer money dari kas di tangan. Klik satu kali di sini karena kita store kas di tangan berkurang nanti. Klik di kas di tangan, kemudian use account. Kita transfer kemana atau kita simpan uang kemana? Ke Bank BRI. Kita klik di sini, kemudian cari kas di Bank BRI. Klik use account. Ya, amount-nya tadi jumlahnya sebesar 15 juta. Memonya kita isi dengan setoran kas ke BRI. Setoran kas hasil penjualan ya, hasil pengangkutan. Kas hasil operasi boleh ya. Kemudian kita klik tanggalnya disesuaikan, tanggal tadi tanggal 25. Kalau pastikan semua sudah benar, klik record. Ya, hasil penjurnalannya yang Anda kerjakan tadi, kita bisa lihat hasilnya di sini, klik jurnal. Ya, karena ini pengeluaran berarti ada di apa namanya? Kita klik di sini disbursement. Ini setoran hasil pengangkutan ya. Debitnya kas di tangan ya, kita store ke bank berarti kas di tangan berkurang dan kas di bank bertambah di debit ya sebesar 15 juta rupiah. Ya, kalau sudah selesai kita klik close ya. Kemudian kita klik cancel, maka sekarang kita sudah dibawa ke tampilan Command Center atau menu utama seperti ini. Kira-kira itu materi tentang bagaimana mencatat transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan transaksi antar kas dan bank. Terima kasih dan semoga bermanfaat.